pagi ini sangat sehat. Saya melihat wajah-wajahnya penuh dengan sukacita. Yes, amin. Saya turut berbahagia, senang kalau melihat saudara-saudara semua datang kepada Tuhan yang sukacita dengan wajah yang berseri-seri. Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini dengan bukan kebetulan biasa. Nah, ini adalah kisah tentang Naomi dan Ruth. Jadi ketika suatu waktu, ketika di Israel itu terjadi kelaparan, ada seorang wanita Israel nama Naomi. Naomi ini pindah dari Israel ke negeri Moab, bersumi dan kedua. Nah, kemudian ketika dia pindah ke Moab ini karena untuk menyelamatkan diri dari kelaparan yang terjadi di Israel. Di sana di Moab ini suaminya meninggal. Nah, kan punya dua anaknya laki-laki ini namanya Mahlon dan Billy. Dia anaknya laki-laki ini dengan wanita di Moab. Kedua anaknya Naomi ini, kedua anak laki-laki ini meninggal juga. Nah, suatu saat setelah sekian tahun berada di Moab, terdengarlah kabar bahwa kelaparan di Israel itu sudah selesai, sudah berakhir. Jadi Naomi ini kembali ke Israel. Dia mengajak mantu wanita Ruth dan Orpa ikut dengannya. Dalam perjalanan Naomi ini berkata kepada dua, kalian sudah jadi istri dan menantu yang baik buat anak saya. Nah, mereka kan sudah meninggal. Biarlah kalian pulang kembali ke Moab. Kalian harus menikah lagi karena mereka mungkin masih muda ya. Jadi masih muda, kalian pulang. Tetapi dalam kisah ini Ruth tetap mengambil keputusan untuk ikut dengan mertuanya dan Orpa kembali ke Moab. Nah, kita sama-sama membaca firman Tuhan. Saya ajak saudara membaca di Ruth 2 ayat 1 sampai 3. Saya baca ayat 1 dan 2 dulu. Oke, saya baca Ruth 2 ayat 1 dan 2. Ruth bertemu dengan Boas. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari keluarga dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dan dari kaum Elimelech namanya Boas. Kedua, maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Jadi ayat 1 dan 2 ini mungkin kita sering dengar ya. Jadi mereka berdua ini kembali ke Israel, berada di Bethlehem waktu itu. Dan waktu itu terjadi musim panen. Adat istiadat orang Israel ketika panen itu jelai-jelai yang jatuh tidak boleh diambil kembali oleh pemiliknya. Itu memang menjadi haknya orang-orang yang ingin berkekurangan dan ingin mengambil jelai-jelai itu. Nah, kemudian Ruth ini mungkin dia belum pernah ya mengalami jelai. Itu dia karena untuk mempertahankan hidup. Dia dari Moab berdua dengan mertuanya, sama-sama wanita. Yang satu mertuanya, kecuali kalau mertuanya itu masih strong, masih punya segala sesuatu, mungkin punya harta benda yang lebih, tetapi mertuanya ini sandaran hidupnya, suaminya, anaknya laki kedua-duanya sudah meninggal, jadi dia nggak punya apa-apa. Mungkin waktu itu Naomi ini berangkat dari Israel menuju Moab dengan banyak harta yang dia bawa, tetapi setelahnya itu hartanya ini habis dan dia kembali ke Israel. Jadi merasa ini
itu betapa tianya dia mengikuti mertuanya yang sudah nggak punya apa, dia mau loh ambil dia ladangnya Boas. Nah, yang kita baca yang ayat 3. Nah, ini ya poinnya ya. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyapit-penyapit. Kebetulan ia berada di tanah Boas yang berasal dari kaum Elimeleh. Saya garis bawahi kata-kata kebetulan ia berada di tanah Boas. Jadi ada unsur Tuhan di situ. Kebetulan. Nah, saudaraku, faktor kebetulan ini adalah kalau itu menuju ke sesuatu yang kebaikan, itu adalah kemurahan Tuhan. Nggak bisa disetel. Ya, bahkan berkat itu Tuhan tuh sudah atur. Tuhan sudah tempatkan kita. Tuhan sudah dia tidak tahu kalau dia harus membelai Boas. Tapi Rut berada di ladang Boas yang dikatakan baik hati, murah hati, dan kaya raya. Jadi saudaraku, hari-hari ini apabila saudaraku misalnya bekerja suatu perusahaan, suatu tempat, mana pemiliknya seperti Boas ini ya, kaya raya dan baik hati, murah hati, itu saudaraku harus mengucapkan syukur karena orang mengalaminya seperti yang dialami Rut ini. Jadi Rut merasakan favor of God, ada campuran Tuhan. Siapapun kita rindu dalam kehidupan kita ini selalu ada kebetulan yang membawa kita ini semakin merasakan sukacita dalam Tuhan. Jadi gini, kita bisa minta Tuhan, kiranya Tuhan memberikan aku kebetulan yang menurut saya itu di luar nalar. Kalau orang zaman sekarang ABG itu anak-anak kaum generasi Z itu bilang di luar nurul. Ya, itu mereka merasakan, oh kok bisa ya, Tuhan itu menaruh saya di tempat ini, Tuhan menempatkan saya di tempat ini. Itu adalah suatu kebetulan yang bukan kebetulan biasa karena ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Nah, saya menceritakan apa yang menjadi pengalaman hidup saya. Ini agak lama, ada unsur juga kebetulan di situ. Tahun 2014 saya mengikuti diklat PDP. Diklat PDP itu pendeta pembantu. Nah, di lokasinya di Surabaya Tengah, Surabaya Kota. Rumah saya Surabaya Barat. Nah, diklat ini terdiri dari 20 sesi. Itu tahun 2014, jadi sudah lama ya, sekitar 10 tahun yang lalu. Nah, itu diklat itu 20 sesi. Diadakan jam 6 sore sampai selesai. Selesainya itu rata-rata, kalau sudah beres semua rata-rata itu jam 8. Jam 8 selesai. Kemudian itu mau gimana itu? Terus jam 8 selesai, dan kemudian hari itu adalah jadwal saya mengikuti diklat. Saudara perlu ketahui, pagi sampai sore saya bekerja sebagai full timer di salah satu gereja di Surabaya. Jadi pagi sampai sore saya ada di gereja sebagai full timer. Nah, kemudian ada jadwal sore jam 6 sampai sekitar jam 8. Tidak setiap hari, tetapi hari-hari tertentu. Itu mengikuti diklat selama sekitar 2 jam, totalnya 20 sesi. Kemudian pada suatu hari saya berangkat acara diklat ini. Nah, baru duduk, baru nyampe sekitar 10 menit. Waktu itu belum ada WA ya. Ini BBM, BlackBerry Messenger. Kemudian di chat ini bilang bahwa saya harus mengambil persembahan kasih. Ditunggu hari ini sampai dengan jam 8. Kalau besok sudah tidak bisa, bisanya nanti mungkin seminggu atau 2 minggu lagi, karena yang hamba Tuhan yang sangkutan akan
pergi ke satu tempat dan akan kembali sekitar 1 minggu kemudian. Dan bukan karena masalah seminggu 2 minggu, tetapi memang saya harus mengerjakan apa yang menjadi tugas saya. Saya harus melakukan hari itu juga. Jadi mengalami suatu dilema pada waktu itu. Jadi saya sudah duduk di bangku perkuliahan. Nah, terus saya berpikir, dan saya ngambilnya itu di daerah Surabaya Barat dekat rumah saya. Kalau kabar ini saya dengar, saya lihat, sebelum saya berangkat misalnya jam 5 sore, sebelum saya berangkat ke Diklat, pasti saya akan samperin dulu karena lokasinya di Surabaya Barat. Baru kemudian mengikuti Diklat. Tapi masalahnya ini, saya sudah berada di tempat Diklat. Nah, baru baca, loh, aduh ya apa ya, ditunggu sampai dengan jam 8, karena besok sudah tidak bisa, besok ada hal yang tidak bisa ditinggalkan. Saya mengikuti acara Diklat itu, sesi itu dengan gelisah, saudaraku. Aduh Tuhan, gimana ya ini ya? Saya tidak bisa meninggalkan salah satu di antara keduanya. Keduanya penting bagi saya. Keduanya, satu dari keduanya, karena yang satu itu memang impian saya, yang satu memang kewajiban keharusan saya yang harus saya kerjakan. Jadi saya nggak bisa meninggalkan salah satunya. Di dalam kegelisahan itu saya berdoa, Tuhan, bergumam dalam hati, ya Tuhan, buka jalan apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya perbuat. Kemudian puji Tuhan, ini tiba-tiba dosennya itu loh, baru sekitar 20 menit itu sudah bilang, saudara tidak bisa lama untuk menyampaikan materi karena saya ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi hari ini lebih cepat saya bawakan tugas-tugas dan absensi. Biasanya kan absensi kan peserta Diklat di atas di lantai 2, di meja satu-satu mungkin gini diputar. Tapi hari itu lain dari yang lain, bukan kebetulan biasa. Bagi saya bukan kebetulan biasa, mungkin yang dari yang lain biasa gitu kan sudah biasa. Tapi hari itu bagi saya itu bukan kebetulan biasa. Silakan bisa absen di lantai 1. Saya serah ada petugas di lantai 1. Baik, habis itu kurang lebih berarti sekitar dari pembicaraan itu 30 menit dosen ini sudah meninggalkan tempat. Nah, jadi kita dari lantai 2 turun satu-satu, saya langsung bergegas cepet-cepet gimana caranya supaya cepet tanda tangan. Nah, saya segera meluncur ke tujuan yang satunya karena dua-duanya penting bagi saya, tidak bisa ditinggalkan. Nah, puji Tuhan, langsung begitu saya turun, itu yang jaga absensi itu baik juga langsung. Namanya siapa? Jadi dibantu gitu loh. Pak, Eni. Oh iya, dicarikan. Terus, oh ya silakan tanda tangan. Tanda tangan. Langsung cepat-cepat meluncur ke tempat yang satunya. Nah, bayangin itu jam setengah 7 ya, jam 7 kurang. Sampai di sana persis jam 8. Jadi Tuhan itu menolong. Jadi tidak ada yang dikecewakan, tidak ada yang membuat saya juga merasa ada ganjalan. Gimana yang satunya ini saya juga perlu, saya juga yang perlu yang satunya. Jadi dua-duanya perlu. Nah, Ruth ini bukan kebetulan biasa ketemu dengan Boaz, karena di ujung akhir cerita Ruth ini adalah menjadi nenek moyangnya Daud. Saudaraku, Daud adalah Raja Israel. Jadi kebetulan ketemu Boaz itu ternyata menjadi suatu peristiwa yang besar, karena dia akan menjadi neneknya dari Raja Daud. Raja Daud tentunya kita kenal siapa Raja Daud, raja yang diurapi oleh Tuhan. Dan saya kalau menarik benang merah dari semua itu, kebetulannya itu, nah itu berdampak dengan sampai hari ini. Saya sudah selesai menyelesaikan Diklat dan tugas kewajiban saya yang di Surabaya Barat sudah saya selesaikan. Dan kemudian waktu itu juga saya kuliah teologi di tahun 2014. Saya jadi pagi kantor sebagai full timer, kemudian sore tidak setiap hari harus menjalani kuliah. Saya backgroundnya pertamanya itu ekonomi, sarjana ekonomi, tetapi saya merasa terpanggil untuk melayani Tuhan. Tidak tahu ada sesuatu yang meluap dari hati, dari jiwa saya, dari
diri saya yang tidak bisa tertekan, kamu harus melayani Tuhan, kamu harus melayani Tuhan. Karena saya pernah berdoa, seorang hamba Tuhan berkata, ada karunia penggembalaan di dalam hidupmu. Tentu, masuk sih Tuhan. Terus saya ingat lagi, saya ini kok ya di dekat-dekat Tuhan gitu loh, dengan rumah Tuhan. Saya dulu sebelumnya kan sarjana ekonomi. Saya pernah kerja di real estate. Jadi ngurusin rumah-rumah yang dijual, bukan apa ini? Bukan marketing yang apa ini namanya? Agent bukan. Saya di real estate. Jadi ngurusin rumah-rumah yang akan dijual, tapi saya bernaung di PT, di bawah perusahaan. Nah, kemudian saya waktu itu merasakan begini, Tuhan, aku ini ngurusin rumah untuk dibeli oleh user ya, kalau bilang waktu itu user ini beli rumah. Tapi alangkah senangnya ya kalau saya ini bekerja di rumah Tuhan. Saya kan ngurusi rumah. Lah saya juga pengen ngurusi rumahnya Tuhan. Waktu itu terbersit begitu loh. Jadi tidak doa yang secara spesifik doa khusus untuk itu, tetapi dalam benak hati saya itu terbersit seperti itu. Tuhan katakan seperti itu. Dan kebetulan saya di rumah saya dulu, orang tua saya bukan pendeta, tapi rumah saya dipakai tempat ibadah. Dari saya mulai kelas 5 SD sampai saya menikah, kurang lebih 20 tahun lebih. Karena gereja itu nggak punya gedung untuk beribadah, nggak punya gereja gitu. Jadi sekitar 84 sampai tahun 90, ya sekitar segitu. Itu lama sekali ya, legend. Ya, jadi saya setiap minggu pagi, saya masih kelas 6 SD, saya dorong kursi untuk tata. Kalau sekarang kan kursinya rapi ya, kita dulu kan karena rumah tangga dipakai. Jadi kursi sofa yang berat saya masih kecil dorong, ditata. SMP saya sudah ngajar sekolah minggu. Dan Tuhan itu rasanya kayak kamu harus melayani Tuhan. Kamu harus melayani Tuhan. Oleh karena itu saya itu terbeban sekali, ingin sekali kuliah lagi teologi dan ikut diklat PDP. Karena dari sononya enggak tahu. Sudah Tuhan arahkan gitu loh. Sekarang kamu enggak lagi mengurusi rumah di real estate, tapi kamu harus mengurusi rumah Tuhan. Waktu itu seperti itu Tuhan katakan. Oke, jadi kemudian selesai sudah semua, dan saya bersyukur karena bukan faktor kebetulan biasa, Tuhan selesaikan semuanya itu. Dan yang kedua, ada faktor bahwa Ruth itu adalah seorang yang jadi faktor kita sendiri. Kita bisa mengandalkan faktor keberuntungan, kebetulan. Jadi menjadi orang yang malas bekerja, menjadi orang yang malas berusaha, nanti Tuhan kan tolong sendiri. Gak bisa saudaraku, kita tetap berjuang, berusaha, bergerak, jangan diem. Ayo, apa yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan. Yang bekerja, saya melihat di sini, bekerja di kantor, luar biasa. Ini adalah Ruth zaman sekarang. Luar biasa Tuhan pakai sangat. Saya melihat wajah-wajah di kantor ini masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi mata memandang laptop, tapi telinga mendengarkan firman Tuhan. Amin. Tuhan berkati luar biasa saudara dan saya. Dikatakan bahwa Ruth itu dia memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati. Jadi dia itu sudah meninggal gengsinya ya, karena demi untuk menyambung hidup. Aduh, kalau kayak gini aku gak akan bisa hidup. Aku ini di negeri orang, karena dia kan asalnya dari Moab. Dia ke Israel kembali, jadi apapun dikerjakan. Dan itulah yang menjadi contoh bagi kita, bahwa kita gak boleh hanya mengandalkan faktor kebetulan. Nanti Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti berkati aku dengan 4 sehat 5M. Kan istilahnya gitu, zaman anak-anak generasi sekarang istilahnya. Tak bisa, harus bekerja,
berusaha, berjuang. Nah, begitu saudaraku. Jadi biarlah kita ini mencontoh kehidupan Ruth, di mana dia mengandalkan Tuhan. Dan dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Jadi Ruth itu bekerja, berusaha, berjuang untuk hidupnya, semuanya mendatangkan kebaikan. Dia berusaha. Tuhan punya maksud dan rencana dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tahu bahwa kita kondisinya ini bagaimana, kondisi kesusahankah, kondisi menderitakah, kondisi sulit dalam segi finansial. Tuhan tahu, Tuhan perhatikan, asalkan saudara itu merasakan bahwa saya ini sudah berjuang loh, saya bekerja keras. Satu hari di belakang rumah saya itu ada rumput-rumput rumput-rumput yang hijau, padang rumput, bukan padang rumput ya, banyak kan rumput-rumput. Nah, itu ada burung kecil, burung gereja. Dia datang bawa daun, jatuh lagi, dibawa terbang, jatuh lagi. Nah, saya kalau lihat itu rasanya pengen bantu burung itu, maunya tak bawakan, di mana tempatmu, ini tak bantu bawakan gitu loh. Tetapi saya tahu pasti burung itu takut kalau lihat kita, walaupun kita niatnya untuk. Di situ saya merasakan, oh gitu ya, jadi Tuhan itu sementara memperhatikan kehidupan kita. Kita mungkin bersusah payah, berjuang, apa yang harus kita lakukan, kita kerjakan aja bagian kita. Tuhan punya bagiannya sendiri, Tuhan punya cara tersendiri untuk nolong kita. Yang penting kita berusaha. Hati yang gelisah, kita berusaha untuk menenteramkan hati kita dengan cara baca firman, dengar lagu-lagu pujian, dengan apa. Tuhan memperhatikan loh. Jadi tidak hanya masalah finansial, tidak hanya masalah ekonomi, keluarga. Saudaraku, bila ada usaha dari saudara untuk menciptakan keluarga itu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan ketentraman, Tuhan tahu saudaraku sedang berjuang. Jadi Tuhan itu tidak membiarkan. Seperti saya melihat burung gereja ini ngangkut, terbang, bawa kecil, rumput yang kering satu, dibawa lagi, jatuh lagi, dibawa lagi. Aduh, begitu ya. Tuhan memandang kita itu seperti itu. Kita ini kerja, berusaha, berjuang. Dan saudaraku tahu apa yang terjadi dalam hari-hari kita ini, sebenarnya kita di waktu-waktu yang lalu. Misalnya ada yang mengeluh, aduh aku ini loh kok sibuk terus ya, sampai mataku ini panas karena kurang tidur. Orang kalau kurang tidur matanya itu jadi panas saudaraku. Jadi lelah yang tidak sedikit kumpul gitu ya. Terus kurang tidur, kurang istirahat. Mungkin saudaraku kok rasanya kok nggak ada waktu untuk beristirahat. Saudaraku, kalau kita tarik kembali ke belakang, mungkin saudaraku pernah berdoa kepada Tuhan, bergumam dalam hati, tidak punya pekerjaan apa-apa, tidak punya aktivitas apa-apa. Saudaraku pasti melihat orang lain yang sedang sibuk. Aduh enak ya, aku juga pengen loh beraktivitas seperti mereka, kok kelihatannya enak gitu. Berangkat pagi sudah siap-siap, kemudian beraktivitas di luar, di kantor, di mana, kemudian sudah waktunya pulang, waktu cukup sore, entah jam 5, jam 6 pulang. Lihatnya itu kok enak gitu ya, enjoy. Saudaraku ada timbul dalam hati, kok pingin dia aku seperti itu. Tetap Tuhan memberikannya dan menjawab doa saudara. Kadang kita ini sampai, aduh Tuhan, aku ini kok rasanya gak ada hari libur. Kok tiap hari rutinitas A, B, C, D, besok lagi kembali A, B, C, D, E, besok kembali lagi A, B, C, D, E. Kapan Tuhan ini sampai selesai? Nah, itu kadang kita ini, oh iya ya,
manusia ini kadang kalau kurang dikasih, kalau kelebihan juga masih menggerutu, masih mengeluh, masih apa ini namanya, berkeluh kesah. Kenapa begini, dan sebaliknya. Saudara tahu kalau ketika kita ini sibuk sekali, waktu itu kita kan misalnya setiap hari harus berada di kantor. Ada saudara di antara saudara, termasuk saya, ketika tahun baru, beli kalender baru. Ini saya butuh kejujuran ya, saudara dan saya. Ada kalender baru, pasti langsung dilihat Januari sampai Desember. Bulan Januari ini tanggal merahnya ada berapa? Bulan Februari tanggal merahnya berapa? Dan bla 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 sampai Desember. Nanti kalau ada tanggal merah banyak, bagi yang bekerja di suatu perusahaan, di suatu kantor, pasti. Nah, tetapi bagi yang pengusaha, aduh libur lagi, nanti kan kita nggak bisa apa ini, bukan untung cuan yang tinggi, paling nggak setidaknya itu pas untuk operasional. Nah, misalnya yang bekerja di kantor kan mesti mikir, aduh tanggal merah. Saudara tungin tanggal merah. Nah, setiap bulan, awal bulan nanti dilihat lagi, oh besok itu tanggal merah, Sabtu Harbolnas, Minggu hari libur. Nah, ini berarti long weekend. Itu bagi orang-orang yang sibuk pengen lihat tanggal merah. Tetapi kebalikannya, orang yang perlu kesibukan melihatnya itu tiap hari tanggal merah. Jadi nggak ada bedanya. Ini tanggal merah, tanggal hitam, semua ada bedanya, sama semua. Jadi ya kadang kita ini kembali ke rasa terima kasih sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Walaupun libur gak libur, walaupun saya bisa jalan-jalan menikmati bersama keluarga, Tuhan pasti punya rencana di balik semua ini. Saya bekerja dengan giat, saya bekerja dengan sungguh-sungguh, ada upah besar di balik semua ini. Ada upah besar yang Tuhan siapkan, Tuhan sediakan bagi saya, saudara dan saya. Dan saudaraku, Ruth ini ada kisah ya. Ruth ini kan dari orang biasa menikah dengan yang punya ladang. Jadi dia orang pekerja kasar maksudnya ambil jelai, itu kan kasihan sekali. Tetapi endingnya dia adalah menjadi seorang istri Boas. Nah, ini saya ada kisah terus story, tapi ini sudah agak lama juga. Dan gini, suatu hari saya itu punya kawasan yang mewah di Surabaya. Nah, dia itu seorang pengusaha yang punya relasi hubungan kerja partner dengan orang dari luar negeri, seorang bule. Nah, dia itu sangat bergantung kepada bule ini, mungkin untuk suplai barang-barang kebutuhannya atau bagaimana saya kurang terlalu mengerti detail. Tetapi bule ini sangat menjadi sesuatu yang prioritas bagi pengusaha ini, karena mungkin mempermudah untuk urusan pekerjaan, barang-barangnya apa dikirim dari sana atau bagaimana. Suatu saat kunjungan ya, bule ini datang ke Surabaya dan mampirlah singgah di rumah dari pengusaha ini. Nah, sehingga kemudian sengaja ada orang yang bekerja di situ, pekerjanya di situ. Entah bagaimana, entah dari pandangan dari mata turun ke hati, atau bagaimana kesan pertama langsung kena di jiwa, atau bagaimana, endingnya tiba-tiba ini menjadi pasangan kekasih dan akhirnya menikah. Jadi orang yang dulunya bekerja di situ, ini pengusaha punya pegawai, menikah dengan bos yang dari luar negeri. Jadi yang ini dulu memanggil tuan rumahnya itu dengan iya bu, iya pak, iya bu, kan gitu ya. Ini tolong diambilkan, oh ya bu. Kemudian habis itu kebalik,
situasinya kebalik. Sekarang pegawainya ini menjadi istri dari bule ini. Nah, bule ini kan statusnya lebih tinggi daripada pengusaha yang ini. Jadi kebalik, sekarang dia memanggil pegawainya itu, iya Bu, saya tak permisi dulu, oh iya Bu. Jadi seperti itu saudaraku. Jadi dunia ini sifatnya hanya sementara. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Jadi saudaraku, hari ini yang berada mungkin posisinya sedang di bawah, jangan putus asa, jangan putus pengharapan, karena Tuhan sanggup membawa kita naik ke tempat yang lebih tinggi. Saudaraku, mungkin di tempat yang rendah gak ada arti. Saudaraku tuh gak ada sapa lu, nah gak ada gak masuk hitungan. Nah, Tuhan sanggup loh bawa naik terus. Tuhan bawa, Tuhan angkat seperti Ruth. Tuhan bawa dari seorang biasa, masyarakat biasa, rakyat biasa, menjadi istri dari Boas yang akhirnya menjadi nenek moyang dari Raja Daud. Demikian juga dengan kisah tadi itu, saya sampai termangu-mangu. Tuhan itu luar biasa ya. Putus asa. Kalau saudara sekarang ini mengalami banyak problem, banyak kesusahan, itu nggak permanen, itu nggak tetap, itu tidak kekal, itu tidak abadi. Saudara bisa, Tuhan itu segampang itu membalikkan telapak tangannya gini loh. Bisa. Dengan mudahnya Tuhan itu membalikkan dari yang bukan siapa-siapa menjadi orang yang terkemuka, menjadi dari orang yang nggak penting, nggak ada arti. Lu siapa? Nih gue, ya kan gitu. Jadi sementara itu, kalau saudara sekarang berada di posisi seperti Ruth, jangan khawatir, Tuhan sanggup membawa saudara naik ke atas. Tetapi sebaliknya, yang jauh levelnya di bawah saudara, biarlah tetap kita berjaga hati. Kita gak boleh untuk merendahkan seseorang. Selama dunia ini berputar, selama matahari bersinar, hidup ini dinamis saudaraku. Hidup ini bergerak, hidup ini gak diem. Jadi dinamis. Apapun itu. Jadi Tuhan tuh bisa jadi kayak yang tinggi, jadi ganti lagi. Nah, begitu. Jadi ya suka-sukanya Tuhan. Tuhan punya berbagai macam cara untuk mengangkat seseorang. Dan Tuhan punya cara juga untuk membuat seseorang ini, cari Tuhan, ampun aku Tuhan, ampuni aku yang sudah tinggi hati, mungkin aku selama ini sombong, aku merendahkan orang lain, aku menghina orang lain. Kita minta ampun kepada Tuhan. Biarlah aku menjadi seorang yang sukses tetapi tetap bijaksana. Orang yang banyak harta seperti Boas tetapi murah hati, baik hati, bijaksana, tidak pilih kasih, tetapi semua sama di mata Tuhan. Semua bernafas. Semua dari mana asalnya? Apakah satunya dari lahir dari batu? Tidak. Semuanya berasalnya dari Tuhan, melalui orang tua kita masing-masing dilahirkan. Dan itu menjadi saudara dan saya. Kita ini sama di mata Tuhan, kita ini sama, kita ini berharga, gitu loh. Kalau saudaraku berada di dalam posisi seperti Boas misalnya, tetapi saudara itu mempunyai karakter yang tak suka menindas, menjatuhkan orang, menginjak-injak, rasain lu belum tahu, aku ini penguasa, saya ini punya otoritas, saya bisa aja melakukan banyak hal kepada saudara, kepada kamu, pekerjaku mungkin, atau anak buahku, atau kamu siapa. Nah, kita minta ampun sama Tuhan, karena Tuhan itu maha adil, Tuhan itu Allah yang bijaksana. Tuhan angkat orang-orang yang jatuhkan orang-orang yang sombong, orang-orang yang tinggi hati. Jadi dalam hati kita berdoa, biarlah Tuhan angkat saya naik tinggi, tetapi tetap dengan kerendahan hati. Karena kerendahan hati itu, kita ini
bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung dengan kepintaran, kebisaan, kekayaan, kekuasaan, bukan, tapi saya bergantung kepada Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Amin. Ya, puji Tuhan. Kiranya saya cukupkan sekian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara dan saya. Selamat beraktivitas di pagi hari yang penuh dengan sukacita ini. Hari yang penuh dengan berkat, hari yang penuh dengan mujizat, hari yang penuh dengan kemenangan, hari yang penuh dengan berkat damai sejahtera. Saya lihat wajah-wajahnya tersenyum, menyambut hari ini dengan penuh kemenangan. Tuhan bersama-sama dengan kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan sudah membuka pengenalan kami lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi kepada Tuhan. Saat kami lemah, kita tahu Tuhan sanggup angkat kami. Saat kami tidak berdaya, Tuhan sanggup angkat kami, menolong kami, menguatkan kami. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkaya, yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, buta akan sesuatu apa yang ada di depan Tuhan menunjukkan bagi kami. Sehingga kami tidak salah jalan. Dan kami percaya hikmat Tuhan selalu ada di tengah-tengah kami, menuntun langkah kami. Pagi ini, pagi yang cerah, pagi yang luar biasa. Kami percaya hari ini dengan kemenangan, hari penuh dengan sukacita, hari penuh dengan berkat dan sejahtera. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat-Mu, jasmani dan rohani melimpah di dalam kehidupan kami, baik kami yang menyampaikan firman Tuhan maupun setiap pendengar yang mendengarkan firman ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya bersama-sama katakan,